Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devianti Hairudin dengan NIM D1A1181226 Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan strategi pembangunan pertanian Indonesia. Pembangunan pertanian atau pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, juga mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan ini, turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kekayaan itu patut untuk dijaga agar terjadi keharmonisan di antara kedua sumber dayanya. Bisa kita lihat, ini adalah gambar pembangunan pertanian seperti gambar lahan dan gambar bagaimana petani membajak sawah. Dan pembangunan nasional ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Tentunya didukung oleh masyarakat Indonesia yang mandiri, sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, disiplin, dan mempunyai etos kerja yang tinggi, serta menguasai iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Untuk menciptakan pertanian berkelanjutan, yaitu salah satunya menciptakan swasembada pangan berkelanjutan. Strategi swasembada berkelanjutan bagi pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan daging telah mulai menjadi agenda diskusi publik yang menarik. Pencapaian Indonesia dalam peningkatan produksi pangan strategis mungkin perlu diapresiasi, sekalipun masih terdapat kontroversi statistik dan metode perhitungan. Misalnya, angka resmi dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa produksi beras pada tahun 2019 mencapai 62,6 juta ton gabah kering giling atau meningkat 3,71% dari 60,3 juta ton produksi tahun 2018. Kecenderungan yang terus meningkat ini tentu sangat diharapkan untuk mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan. Tantangan, peluang, dan strategi menuju ketahanan pangan Indonesia. Untuk mewujudkan program ketahanan pangan dan gizi nasional, perlu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Dalam hal ini, peningkatan ketersediaan
akses dan kualitas konsumsi pangan. Tantangan terbesar dalam pembangunan pertanian saat ini bukan terletak pada bagaimana meningkatkan produksi pertanian dan teknologi apa yang akan digunakan, tetapi ada sejumlah tantangan terbesar yang tengah dihadapi saat ini. Tantangan pertama menurut dia adalah menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian. Tantangan kedua, konversi lahan yang tak terkendali. Tantangan ketiga, lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh, serta pengembangan kelembagaan petani, kata Leta Rafael. Tantangan keempat adalah terjadi pola deagrarianisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Misalnya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak digunakan untuk pembangunan sektor pertanian, tetapi lebih banyak digunakan untuk sektor non-pertanian. Tantangan kelima adalah kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan plasma nufta yang menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan, sehingga banyak potensi lokal yang hilang. Keenam adalah sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik. Itulah tadi penjelasan singkat dari rancangan strategi pembangunan pertanian Indonesia dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.